hadisnya. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Rasulullah. Apa keaduan mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya Ansor tuai Rasulullah, mereka diborongi pahala sadolah. Kok gitu? Yusalluna kama nusalli. Kami salat ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa pula salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, orang-orang kaya itu bisa pula puasa. Namun yang membedakan kami yang bangsa-bangsa itu Rasulullah, orang kaya itu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang-orang kaya itu banyak sedekahnya, banyak pahalanya. Sedangkan kami bakal sedekah Rasulullah makan sesusah. Masya-Allah. Apa jawaban Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah memberikan jalan bagi kalian banyak-banyak bersedekah walaupun kalian tidak ada pitih? Apa jawaban Rasulullah? Yang pertama, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih itu sedekah. Kalimat tasbih Subhanallah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid sedekah. Kalimat tahmid Alhamdulillah. Yang ketiga Pak, wa bikulli takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir itu sedekah. Kalimat takbir Allahu Akbar. Yang terakhir, inna bikulli tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat tahlil itu sedekah. Kalimat tahlil La ilaha illallah. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha Adil. Kalau seandainya kita banyak pitih, maka bersedekah. Kalau seandainya tidak ada pitih, maka banyak-banyak berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara hadhihi ad-dunya bisyamsi wal qamar wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita yang senantiasa melaksanakan salat secara berjamaah setiap harinya, kita yang senantiasa mendengarkan kajian agama, kita yang senantiasa meramaikan masjid-masjid Allah, mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dikategorikan sebagai orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tema yang akan kita bahas itu berbicara bagaimana alternatif sedekah selain menggunakan uang. Masya Allah. Baik, kita akan bahas hadisnya dulu Bapak Ibu sekalian. Apa isi hadisnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada segerombolan sahabat yang mana sahabat ini berasal dari golongan muhajirin. Coba karena balik. Golongan muhajirin itu adalah golongan yang berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah. Sedangkan orang-orang Ansor itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang menanti di Madinah. Itu orang muhajirin Bapak Ibu sekalian rata-rata hidupnya susah. Kalau bahasa awaknya bansai gitu Pak.
Kok gitu, mereka hijrah ke Madinah, mereka bawa pitih saketek, baju saketek, makan saketek. Sedangkan orang-orang Ansor, kampungnya di situ, karajonya di situ, rumahnya di situ, sehingga mereka kok jauh lebih makmur daripada kaum Muhajirin. Lanjutkan hadisnya. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengadu kepada Rasulullah. Apa keaduan mereka? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya Ansor tuai Rasulullah, mereka diborongi pahala sadolah. Kok gitu? Yusalluna kama nusalli. Kami salat ya Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa pula salat. Wa yasumuna kama nasum. Kami puasa, orang-orang kaya itu bisa pula puasa. Namun yang membedakan kami yang bangsa-bangsa itu Rasulullah, orang kaya itu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang-orang kaya itu banyak sedekahnya, banyak pahalanya. Sedangkan kami bakal bersedekah Rasulullah makan sesusah. Masya-Allah. Apa jawaban Rasulullah? Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah sudah memberikan jalan bagi kalian banyak-banyak bersedekah walaupun kalian tidak ada pitih? Apa jawaban Rasulullah? Yang pertama, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kalimat tasbih itu sedekah. Kalimat tasbih Subhanallah. Wa bikulli tahmidatin sadaqah. Setiap kalimat tahmid sedekah. Kalimat tahmid Alhamdulillah. Yang ketiga Pak, wa bikulli takbiratin sadaqah. Setiap kalimat takbir itu sedekah. Kalimat takbir Allahu Akbar. Yang terakhir, inna bikulli tahlilatin sadaqah. Setiap kalimat tahlil itu sedekah. Kalimat tahlil La ilaha illallah. Baik. Jadi kalau nyampang Bapak Ibu sekalian lupa bawa pitih, sedangkan katid yang lewat, kita bisa mengganti sedekah tadi jo sedekah zikir. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, jangan sampai biku pengurus Masjid Imanuddin barang kamu, Ustaz, semenjak Ustaz maisi kajian di masjid kami, jumlah sedekah jamaah berkurang drastis. Lewat ketidiang di muka mak, subhanallah, amanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Sehingga pemikir dia, ya Allah, maka bisa membangun WC, subhanallah, masya-Allah. Ini iko adalah alternatif. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Maha Adil. Kalau mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian Allah Maha Adil, Bapak Ibu sekalian percaya tak kira-kira? Percaya. Di mana letak Maha Adilnya Allah Ustaz? Buktinya kami ada yang kaya, ada yang sederhana, bahkan ada yang di bawah kesederhanaan alias miskin Ustaz. Di mana letak keadilan Allah? Contoh Bapak Ibu sekalian. Misalkan Ibu A kok gajinya UMR Padang berapa kini Pak? 2,5. Oke, anggap salah 2,5 2,5 UMR. Amakku dapat gaji 2,5 juta. Bisa barangkek karajo jam 8 pagi, pulang jam 4, tiba rumah jam 5, beres-beres mandi-mandi, alhamdulillah bisa salat 5 waktu di masjid. Lalu jam 9 malam jago jam 4 pagi, Masya Allah, kemudian membaca Al-Quran sampai subuh. Setelah subuh kemudian membaca Al-Quran dan lain sebagainya sampai waktu subuh. Setelah subuh inyo mendengar kajian sampai masuk waktu syuruk. Pokoknya amakku Masya Allah luar biasa. Inyo koko bisa banyak bersedekah, gajinya bara tadi Bapak Ibu sekalian 2,5 juta rupiah. Namun ada Ibu B koko gajinya 50 juta dalam sebulan. Itu banyak atau sekitar itu Pak? Banyak tuh. Namun yang menjadi masalahnya, amakku barangkek karajo jam 5:30 pagi, pulanglah jam 1 malam, baru bakaruah jam 2. Bisa makku jago jam 4 untuk sholat tahajud Pak? Enggak. Karena itulah bagaimana amak tadi mengejar ketertinggalan amal dengan Ibu A, tak lain tak bukan dengan banyak-banyak bersedekah. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, Allah itu Maha Adil. Kalau seandainya kita banyak pitih,
maka bersedekah. Kalau seandainya tidak ada piti, maka banyak-banyak berzikir. Ustaz, ya, kami benci mencari amak tu Ustaz. Bako gitu bu. Amak konyo barang ke haji tiap tahun Ustaz. Ya mungkin amaknya karajo di Kemenak tu barang ke haji tiap tahun. Apalagi sebagai pembimbing haji itu, Masya Allah. Sedangkan kami dan bangsa-bangsa itu cara kami mengejar ketertinggalan kami dengan amak tu. Jangankan barang ke haji, umroh saja kami alun pernah le Ustaz. Ada tak solusi dari Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengejar ketertinggalan amal ibadah kita dengan ibu yang berangkat haji tiap tahun tu? Salat sunnah syuruk. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shallal ghadata bi jama'atin, barang siapa di antara kalian yang melangkahkan kakinya ke masjid salat subuh secara berjamaah, thumma qa'ada, siap salat subuh inyo nak langsung pulang, dak gata-gatai konyo pengen pulang ke rumah. Makanya di masjid yazkurullah, berzikir kepada Allah. Kalau baca Al-Quran boleh, mendengar kajian boleh. Kalau buka Facebook boleh atau tak? Nah, kalau buka YouTube boleh. Kalau mendengar kajian agama, sampai mainnya duduk bertahan di masjid hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari, wasalli rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, faka'annama ajruhu kamithlil haji wal umrah, pahalanya sama seperti haji dan umrah. Namun walaupun lah dapat pahala haji dan umrah, titel haji jo hajah halun dapat tu. Deko dapat surat undangan, deko hish bangga mah berang katanya, kurang ini surat undangan ko ndak ada sopan santun sekali Allah. Bagus itu. Nah, ada ditulis hajah haji di sekolah. Ambolah solat sunah syuruk tiap hari, masya-Allah. Bukan, namun dapat pahala haji dan umrah. Allah Maha Adil. Tak bisa berangkat ke tanah haram, maka banyak-banyak salat sunah syuruk. Contoh berikutnya, misalkan, anggap Bapak Ibu sekalian, aku malah pernah mau sampaikan ko di yang satu cerita ko di Masjid Al-Rasul itu. Anggap misalnya kajian kita kini, misalkan bercerita mengenai keutamaan sedekah. Ambo bersemangat berceramah berapi-api. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bangun masjid Allah. Apa kata Rasulullah? Membana masjidan, barang siapa di antara kalian yang membangun sebuah masjid, banallahu lahu mithluhu baitan fil jannah, dibangun rumah istana megah baginya di surga. Wow, mandangadu Bapak Ibu dari Masjid Imanuddin langsung semangat. Ustaz, Allahu Akbar, kami akan menyediakan uang, jazakallahu khairan, kami akan menyediakan uang 50 juta untuk pembangunan masjid Ustaz. InsyaAllah bisa kami mendapat istana megah di syurga Ustaz. Kata Allah, InsyaAllah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikhlas. Tapi pitinya agak 2 minggu lagi Pak Ustaz. Jadi daripada indah, akhirnya minggu besok ceramah Ustaz yang lain disegar. Temanya keutamaan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib berapa rakaat bu? Total sadolahnya. Apa kata Rasulullah? Man shallas nata asyara rak'atan fil yaumi wal laili. Barang siapa di antara kalian yang salat 12 rakaat setiap harinya. 2 balik rakaat Bapak Ibu sekalian. Bilo-bilo saja tu. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kita ulang sekali lagi. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau kita fokus melaksanakan yang 2 balik rakaat, apa pahala surganya? Kata Rasulullah, bunyan man shallas nata asyara rak'atan fil yaumi wal laili. Barang siapa di antara kalian yang salat 12 rakaat setiap harinya, bunyalahu baitan fil jannah, dibangun istana megah baginya di surga.
Kiranya mandangan hadis tu gata-gata kepala Bapak Ibu sekalian. Solat sunnah rawatib 2 balih rakaat dak kalua modalnya dapat rumah di surga. Awak berjanji 50 juta kalua modal dapat rumah di surga. Sehingga ketika minggu besoknya mau ceramah di situ, Bapak Ibu sekalian, piti 50 juta tu lah ada, bisa kita buat hitam kata putih ya. Mandangan tu kata Bapak Ibu sekalian, mati lah Ustaz, ancalah kami solat sunnah rawatib Ustaz, tak keluar modalnya Ustaz. Iku orang pilih karya Bapak Ibu sekalian. Kalau pitihnya banyak, maka bangun masjid. Kalau pitihnya ndak ada, maka solat sunnah rawatib. Yang rancaknya membangun masjid sekaligus solat sunnah rawatib. Iku yang ruginya adalah pilih karya yang ceke berlubang kudua membangun masjid. Malih lo untuk solat sunnah rawatib. Ala jatuh tempoh tangga pula. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha adil. Contoh berikutnya, Ustaz, ya, di sadih hati kami Ustaz, bako gitu tetangga di sebelah kami Ustaz inyo apaknya meninggal Ustaz, anak yatim ada 2 orang di situ. Cara kami menyantuni anak yatim sedangkan kami nak ada pitih makan anak saja kadang susah Ustaz. Kalau tetangga-tetangga yang lain yang hidupnya makmur bisa menyantuni anak yatim. Setiap bulan tanya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kalau boleh tahu berapa orang anak yatim di situ? Ada 2 orang Bu. Tanya berapa kebutuhan? Berapa kebutuhan anak yatim dalam sebulan Bu? Kalau untuk sekolahnya ada 2 orang berarti sekitar 1 juta. Kalau makannya agak 3 juta. Kalau untuk keperluan lainnya 2 juta. Masya Allah. Ibu nanya-nanya dari tadi, ibu kan membantu kami. Tidak mau nanya-nanya saya. Keluarkan uang tu santuni anak yatim. Agih balanjonyo ala kadar. Namun kalau seandainya kami tidak ada piti, cara kami menyantuni anak yatim Ustaz. Ingat ada solusi dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Inna bikulli sya'ratihim hasanah. Setiap helai rambut anak yatim tu Bapak Ibu sekalian ada kebaikan di situ. Nah, katanya, iya Bu, katanya kamarilah nih Bu, katanya. De, maninggal apa ke petang yo? Iyo mak, katanya. Iyo Bu. De, usap kepala. Sayangi. Sabayona doakan apa deh, mudah-mudahan apa sanang di alam kubur, solat-solat, soleh-soleh dan sebagainya. Usap kepala. Dengan mengusap kepala tu lah dapat pahala menyantuni anak yatim. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, maksud dari setiap halai ko bukan bermakna hakiki. Biku amak ko nyusantuni anak yatim yang kepalanya gondrong sih. Wah, ibu banyak palunya kok, Masya Allah. Tiba ada anak yatim yang kepalanya botak. Bu, ibu mana ibu santuni kepalanya? Wah, kau ibu sayangi. Kata amak kau, itulah nak ada palu yatim kepala. Salahnya cukup sebelah sana. Masya Allah. Bukan bermakna hakiki, melainkan makna ma'nawi. Nampak kita anak yatim, kemudian kita sapu kepalanya, kita sayanginya, kita santuninya, Masya Allah luar biasa. Dapat pahala mengikuti menyantuni anak yatim. Apa kata Rasulullah? Ana wa kafilul yatim, ambo beserta orang yang menyantuni anak yatim kahatini fil jannah. Rasulullah memberikan ibarat 2 jarinya, namun ada space jarak di antara mereka keseketek. Itulah bagaimana kedekatan orang-orang menyantuni anak yatim dengan Rasulullah. Namun ingin kok bapak-bapak termotivasi ingin menyantuni anak yatim, mantap. Tapi ingin yang balanjo ke pasar beli bahan sembako, beli baju-baju, apa nan mantan ke rumah anak yatim itu ibu. Biko jangan sampai biko kata suami ibu, ma, ya, iko sabalah kita kok kan anak yatim mak, ya, biar papa yang mantan baju dan sembako ko mak. Kata ibu, de, Masya Allah senang hati yang punya suami, senang terhadap sayang terhadap anak yatim. Kiranya pas ibu ikut di belakang ternyata ama anak yatim ko rancak. Meko daripada malah yang ikut panci. Jadi dialah tugas apa? Membeli bahan sembako ke pasar. Yang mantan ke rumah anak yatim itu ibu. Itulah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala adil terhadap hamba.
Kalau harta kita banyak, banyak-banyak bersedekah. Kalau harta kita seketik, banyak-banyak ibadah. Pelajaran pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa inilah alternatif sedekah yang diberikan oleh Rasulullah. Tak ada pitih untuk bersedekah lagi kiri atau lagi profit, keuntungan perusahaan lagi menipis, atau ibu alun dapat kiriman belanja dari anaknya, sementara kita ingin banyak-banyak bersedekah, maka bisa dengan alternatif. Yang pertama, subhanallah, dapat 3 pahala sedekah. Yang kedua, alhamdulillah, dapat 3 pahala sedekah. Yang ketiga, Allahu Akbar, dapat 3 pahala sedekah. Yang keempat, la ilaha illallah, Masya Allah, dapat 3 pahala sedekah. Tapi Ustaz, ambo pernah mendengar dari ustaz-ustaz yang lainnya, katanya atabassamu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kita di wajah saudara kita itu sedekah. Iyo tuh Ustaz, iyo. Ambo baswo sama ibu, assalamualaikum bu, ibu yang di Masjid Imanuddin kan? Iyo Ustaz, Masya Allah. Senyum kita di wajah saudara kita dapat pahala sedekah. Namun yang menjadi masalahnya untuk mengaplikasikan hadis ko, minimal harus ada orang lain. Karena kalau kita senyum sorang-sorang, gilo bu. Gilo gitu. Bayangkan saja kok nyampang abu pulang dari Masjid Imanuddin, lewat jalan para agak kalam gitu, nampak emakku senyum-senyum sorang, kan ngiri juga gitu. Namun kalau kita berzikir, subhanallah, Masya Allah, dapat pahala sedekah. Ibu lagi seorang menunggu anaknya pulang dari sekolah, alhamdulillah, dapat pahala sedekah. Yang ketiga, Allahu Akbar, dapat pahala sedekah. Yang terakhir, la ilaha illallah. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, seandainya semasa hidup di dunia kita melazimkan la ilaha illallah setiap harinya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita, sebagaimana kata Rasulullah, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah, barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya nampak orang yang sedang sakaratul maut, itu aku pernah mendapat sebuah nasihat dari Syekh yang bernama Syekh Usama rahimahullah. Beliau ko Syekh Abu ketika di Mesir. Beliau ko Bapak Ibu sekalian tidak hanya seorang ulama yang berilmu, beliau ko seorang ustaz yang paham mengenai ilmu ruqyah. Beliau kalau seandainya ada orang kesurupan, ada orang meninggal dan lain sebagainya, beliau dipanggil. Beliau pernah mengatakan kambo, nah kalau seandainya ada orang yang sedang sakaratul maut, tagayang angoknya, bantunya mengucapkan la ilaha illallah. Namun ingat, sebelum kita membantu, yang penting suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, ketika masuk ke rumah orang yang sakaratul maut itu, yang pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu baca 3 qul. Setelah itu datangi sisi sebelah kanannya, kemudian bisikkan la ilaha illallah. Lambek-lambek. Ketika orang yang meninggal koko berhasil mengucapkan la ilaha illallah, dijamin baginya masuk surga. Namun ingat Bapak Ibu sekalian, yang benar-benar sakaratul maut, biku makku pulang ke rumah nampak tetangganya dah mampu ucapkan la ilaha illallah, bu, Masya Allah. Kayak dikira mati dan kita berang tetangga gitu loh. Itulah hati-hati gitu. Kalau semasa hidup di dunia lancar lisanku mengucapkan la ilaha illallah, mudah-mudahan Allah pun akan melancarkan lisan kita ketika sakaratul maut mengucapkan kalimat tahlil. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut. Kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu sekalian, hal yang bisa kita ambil dari hadis itu, coba kita ulang balik. Apa yang diirikan oleh orang-orang muhajirin kepada orang-orang ansar? Apa yang diirikan itu? Kalau orang-orang ansar kok banyak
hartanya. Dengan banyak harta tu maka banyak pahalanya. Itu pula yang hendaknya menjadi standar sifat alamiah kita saat ini. Memiliki sifat iri hati itu wajar. Sahabat Nabi saja ada irinya, namun ingat, irinya dalam kebaikan untuk urusan akhirat. Memiliki sifat iri hati hukumnya boleh asalkan dalam konteks ibadah dan kebaikan. Contoh, ibu sama tetangga sebelah sama-sama makmur, sama-sama berpenghasilan tinggi, tapi ditengok di Masjid Imanuddin ternyata tetangga sebelahnya berkorban sementara wa indak. Timbul iri dalam hati, wah maknya berkorban. Ya udahlah pak, kita besok berkorban lah insyaallah. Boleh. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Kamu ibu gini kok? Amun dia pergi ke masjid. Mangai ibu ke masjid? Itu orang lahazan. Amun dia salat sebentar. Masya Allah. Mudah-mudahan Abu besok pula lah bisa semangat ke masjid. Boleh, tak masalah. Semangat iri mencari orang semangat boleh. Namun yang banyak aplikasi di tengah kalangan masyarakat, iri mencari orang merasakan kebahagiaan untuk urusan duniawi. Pulang sama aku ke rumah, Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Masya Allah, bali oto baru ibu ya. Indah bu, di balian suami kamu. Di balian suami ibu. Iya bu, Masya Allah. Kamu ibu gini kok. Amunnya putar-putar kota Padang sebentar aja oto baru kamu. Ya udah, elelok di jalan ya bu. Muncuangnya elelok di jalan ya bu. Tapi hatinya den doakan balangga lah kau di jalan tu kata. Banyak lah orang-orang kayak gini pak. Banyak. Istilah itu bu SMS. Apa arti SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Iko penyakit orang kafir Bapak Ibu sekalian. In tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibakum sayyi'atu yafrahu biha. Ketika mereka mendapatkan kebahagiaan, sasak hatinya. Namun ketika orang itu mendapatkan keburukan, yafrahu biha, bergembira ria hati. Iko penyakit orang kafir. Namun karena itulah Bapak Ibu sekalian, boleh memiliki sifat iri namun dalam konteks ibadah dan kebaikan. Karena percayalah Bapak Ibu sekalian, kalau ambo tanya, ambo katakan mereka, Bapak Ibu sekalian, percaya tak sama ambo kalau sifat iri hati, busuk hati, dengki itu tuh memberikan penyakit ke tubuh kita? Percaya tak Bapak Ibu sekalian? Percaya. Demi Allah, demi Rasulullah Bapak Ibu sekalian, ambo pernah ceramah dulu di di rumah sakit Ahmad Mukhtar di Bukit Tinggi. Di hadapan amboku adalah dokter-dokter, baik itu dokter penyakit kelamin, dokter penyakit dalam, dokter kandungan, dokter gigi dan lain sebagainya. Di saat selesai kajian, ambo tanya sama dokter-dokter itu, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Pak Dokter, ambo pernah membahas suatu hadis, ala fil jasadi mudghah. Dalam hadis kau diceritakan manusiaku memiliki segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau seandainya baik segumpal daging kau, baik anggota tubuhnya yang lain. Idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak hati kau, segumpal daging kau, rusak anggota tubuh yang lain. Kini pertanyaannya, kalau seorang manusia memiliki penyakit iri hati, busuk hati, dengki, kira-kira berpengaruh tak terhadap kesehatannya? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa kata dokter tu? Batu Ustaz, kami setuju. Dan ikut dibuktikan dengan perkataan kawan ambo. Demi Allah, demi Rasulullah, ambo punya kawan namanya Dr. Siswanto. Beliau jadi karajo di Puskesmas Ladang Laweh. Apa kata beliau? Hari Senin ada salah seorang pasien beliau datang ke puskesmas. Ngeluh, Pak Dokter, mata ambo berkunang-kunang, kepala ambo paniang Pak Dokter. Dicek tensinya ternyata tensinya tinggi. Dicek gulanya ternyata gulanya tinggi. Ditanya sama kawan ambo tu, kalau ambo boleh tahu ibu malam minggu ke Patang mangang. Kata ibu ko, ambo pai barale Pak Dokter. Oh, pai barale, iko makan gulai kampiang nak. Indah ada Pak Dokter. Atau malam minggu makan sate kampiang di lapangan kantin dak? Indah ada Pak Dokter. Atau tadi pagi makan sarapan pakai susu kampiang dak? Indah Pak Dokter. Tuba aku bisa tinggi tensi jogulo ibu. Amak ko carito ketika pai barale ke Patang tu Pak Dokter, ditengok amak di sabalah cincin amehnya gadang kiranya Pak Dokter. Rantai amehnya gadang kira Pak Dokter. Hanya karena cincin yang mungkin bisa jadi di Bali di pasar bawah imitasi palsu.
sasak angok yo, akhirnya berefek terhadap naik tensi, naik gulu, hanya karena masalah hasad. Tapi kalau kita belajar dari sahabat Nabi yang diirikan oleh orang-orang muhajirin kepada orang-orang ansar, mereka tuh banyak pahala. Mau itulah Bapak Ibu sekalian, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ambo doakan Bapak Ibu sekalian, kita yang senantiasa mendengarkan kajian, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita sehingga dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya itu saja bisa saya sampaikan. Ku ada tak kurang terlebih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.